Januari 2026 terasa berbeda bagi Weton Pahing. Saat banyak orang memulai tahun dengan harapan dan semangat baru, justru muncul tekanan batin yang sulit dijelaskan. Hati mudah gelisah, pikiran terasa penuh, dan ada rasa lelah meski tanpa aktivitas berat. Primbon Jawa membaca, ini bukan kebetulan. Ada pergerakan energi halus yang sedang menguji ketahanan jiwa Pahing. Yang mengejutkan, tekanan ini bukan tanda kegagalan, melainkan pesan takdir yang jika diabaikan bisa mengubah arah hidup secara drastis. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Pahing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang dililit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Getaran halus di awal tahun. Memasuki Januari 2026, Weton Pahing langsung berada dalam pusaran energi yang tidak biasa. Dalam Primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai mbukae rasa, terbukanya lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan rutinitas. Banyak Pahing merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas, bukan karena hidup memburuk, justru karena terlalu lama menahan perasaan yang tak pernah benar-benar disadari keberadaannya. Secara lahiriah, kehidupan Pahing tampak berjalan normal. Aktivitas tetap dilakukan, tanggung jawab tetap dijalankan, bahkan senyum masih terpasang di wajah. Namun di dalam hati, ada kelelahan emosional yang mulai menumpuk. Tidur terasa tidak nyenyak, pikiran sering melayang tanpa arah, dan perasaan mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Primbon menandai kondisi ini sebagai sinyal awal bahwa jiwa Pahing sedang meminta ruang untuk didengar. Getaran batin ini sering muncul saat Pahing berada dalam kesunyian. Ketika malam tiba dan hiruk-pikuk mereda, pikiran mulai mengulang kembali peristiwa-peristiwa lama. Kata-kata yang dulu ditahan, keputusan yang diambil setengah hati, dan pengorbanan yang tidak pernah benar-benar diakui, semuanya muncul kembali ke permukaan. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada bagian diri yang selama ini terabaikan. Dalam Primbon Jawa, Weton Pahing dikenal sebagai pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan cenderung mengalah demi menjaga keseimbangan. Namun, sifat inilah yang justru menjadi sumber tekanan di awal tahun ini. Terlalu sering mengalah membuat Pahing lupa membedakan mana kesabaran yang tulus dan mana yang sebenarnya hanya bentuk menekan perasaan sendiri. Januari 2026 menjadi cermin besar yang memantulkan kejujuran ini. Tekanan batin yang muncul bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kesadaran Pahing sedang tumbuh. Primbon menyebutnya sebagai fase penyadaran awal, saat hati mulai berani bertanya, apakah hidup yang kujalani selama ini benar-benar selaras dengan diriku? Pertanyaan ini mungkin terasa berat, namun penting untuk muncul di awal tahun, agar arah selanjutnya tidak keliru. Di fase ini, Pahing sering merasa bingung dengan emosinya sendiri. Ada saat ingin sendiri, namun juga ingin dimengerti. Ada keinginan untuk berbicara, tetapi lidah terasa keluh. Banyak Pahing memilih diam karena takut menyakiti orang lain.
Padahal diam itu perlahan menyakiti dirinya sendiri. Primbon mengingatkan, keheningan yang terlalu lama dapat berubah menjadi beban yang tak terlihat. Bab pertama ini menjadi fondasi dari seluruh perjalanan Januari 2026. Jika Pahing berani menyadari dan menerima getaran batin ini tanpa menyangkalnya, maka bulan-bulan berikutnya akan membawa kejelasan. Namun, jika kembali memilih menutup mata dan memaksa diri terlihat kuat, tekanan batin akan mencari jalannya sendiri dan seringkali datang dalam bentuk yang lebih berat. Primbon menutup bab ini dengan pesan halus namun tegas. Awal tahun bukan tentang seberapa cepat melangkah, melainkan seberapa jujur seseorang mendengarkan suara hatinya. Dan bagi Weton Pahing, Januari 2026 adalah panggilan pertama untuk berhenti berlari, lalu mulai memahami diri sendiri sebelum takdir melangkah lebih jauh. Bab 2. Hubungan yang bergeser tanpa disadari. Setelah getaran batin mulai terasa di awal Januari, dampaknya perlahan merembet ke hubungan-hubungan terdekat Weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai adoh tanpa pisah, jauh tanpa benar-benar berpisah. Secara fisik, hubungan masih berjalan seperti biasa, namun secara batin, Pahing mulai merasakan jarak yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada tahap ini, Pahing tidak sedang kehilangan cinta, melainkan kehilangan ruang untuk mengekspresikan perasaan. Banyak hal yang ingin disampaikan, namun selalu tertahan. Bukan karena tidak ada keberanian, tetapi karena terlalu sering menimbang perasaan orang lain dibandingkan perasaan sendiri. Pahing takut kejujuran justru akan memicu konflik sehingga memilih diam demi menjaga ketenangan semu. Primbon mencatat bahwa konflik terbesar di bab ini bukan pertengkaran, melainkan kesalahpahaman yang tidak pernah dibicarakan. Komunikasi menjadi singkat, respons terasa datar, dan kehangatan perlahan berkurang. Pasangan atau orang terdekat mungkin merasa semuanya baik-baik saja, sementara Pahing menanggung beban emosional sendirian. Disinilah letak bahayanya. Ketika satu pihak merasa cukup dan pihak lain mulai kelelahan. Dalam hubungan asmara, Pahing mulai mempertanyakan makna kebersamaan. Apakah hubungan ini masih saling menguatkan atau justru menjadi tempat di mana Pahing terus-menerus mengalah? Pertanyaan ini sering muncul di saat-saat sunyi, ketika Pahing merenung dan membandingkan apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian keseimbangan rasa. Bagi Pahing yang sudah berkeluarga, tekanan ini bisa muncul dalam bentuk kelelahan emosional yang tidak terlihat. Rutinitas berjalan, tanggung jawab terpenuhi, namun ada rasa hampa yang sulit diungkapkan. Sementara bagi Pahing yang sedang menjalin hubungan, muncul keraguan halus tentang arah masa depan. Keraguan ini bukan karena kurang cinta, melainkan karena kebutuhan batin yang mulai berubah. Tidak hanya hubungan asmara, hubungan dengan keluarga dan lingkungan juga ikut terpengaruh. Pahing menjadi lebih pendiam, lebih selektif dalam berbicara, dan cenderung menyimpan perasaan sendiri. Orang lain mungkin menilai Pahing sedang baik-baik saja, padahal di dalam hati terjadi pergulatan panjang antara keinginan untuk jujur dan ketakutan akan konsekuensinya. Primbon Jawa menegaskan bahwa bab ini adalah peringatan halus. Jika Pahing terus menunda kejujuran dan menganggap diam sebagai solusi, maka jarak batin akan semakin melebar. Namun jika Pahing mulai berani membuka ruang komunikasi, meski perlahan dan dengan cara yang bijak, maka hubungan justru berpeluang menemukan kedewasaan baru. Bab kedua ini tidak menuntut keputusan besar, tetapi menuntut kesadaran. Kesadaran bahwa hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan siapa yang saling mendengarkan. Januari 2026 menempatkan Weton Pahing di persimpangan halus, tetap menjaga kedamaian palsu atau mulai membangun kejujuran yang mungkin terasa tidak nyaman, namun menyelamatkan jiwa. Primbon menutup bab ini dengan pesan penting. Jarak yang paling berbahaya bukanlah jarak fisik, melainkan jarak rasa yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah disentuh oleh kejujuran. Dan bagi Weton Pahing, bab ini adalah ujian, apakah hati masih berani bersuara sebelum benar-benar lelah.
Bab 3. Tekanan rezeki dan pertanyaan tentang arah hidup. Memasuki pertengahan Januari 2026, tekanan batin yang dirasakan Weton Pahing mulai bergeser wujud. Jika sebelumnya lebih banyak bermain di ranah perasaan dan hubungan, kini tekanan itu menjelma menjadi beban pikiran tentang rezeki, pekerjaan, dan arah hidup. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut kesandung rasa lan pikir, tersandung oleh perasaan dan pikiran sendiri. Banyak pahing merasa telah berusaha keras, namun hasil yang diterima terasa tidak sepadan. Pekerjaan dijalani dengan penuh tanggung jawab, komitmen tetap dijaga, tetapi penghargaan, baik secara materi maupun pengakuan, seakan tidak kunjung datang. Hal ini menimbulkan rasa lelah yang berbeda, bukan lelah fisik, melainkan lelah mental yang perlahan menggerogoti kepercayaan diri. Primbon mencatat bahwa di fase ini, Pahing rawan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain justru memunculkan pertanyaan dalam hati, apa yang salah denganku? Padahal perbandingan ini bukan cerminan kegagalan, melainkan tanda bahwa batin Pahing sedang mencari makna, bukan sekadar hasil. Namun jika tidak disadari, pikiran ini bisa berubah menjadi rasa rendah diri yang berbahaya. Tekanan rezeki juga bisa muncul dalam bentuk pengeluaran tak terduga atau kebutuhan yang datang bersamaan. Hal ini membuat Pahing semakin tertekan, terutama bagi mereka yang memikul tanggung jawab besar terhadap keluarga. Dalam diam, Pahing sering memikirkan solusi sendiri, enggan berbagi beban karena tidak ingin dianggap lemah. Sikap inilah yang membuat tekanan terasa semakin berat. Dalam dunia kerja, Pahing mulai mempertanyakan arah yang ditempuh selama ini. Apakah pekerjaan ini masih sejalan dengan panggilan batin, atau hanya dijalani karena kewajiban dan rasa aman semu? Primbon menyebut momen ini sebagai tanda panggilan anyar, tanda munculnya panggilan baru. Namun panggilan ini belum berbentuk peluang nyata, melainkan kegelisahan yang terus mengusik. Bagi sebagian Pahing, muncul keinginan untuk berubah, mencari pekerjaan lain, memulai usaha, atau setidaknya mengubah cara bekerja. Namun keinginan ini berbenturan dengan ketakutan akan risiko dan ketidakpastian. Konflik batin pun memuncak antara bertahan demi stabilitas atau melangkah demi ketenangan jiwa. Januari 2026 memaksa Pahing berhadapan langsung dengan dilema ini. Primbon Jawa menegaskan bahwa fase ini bukan tentang keputusan cepat. Justru disinilah Pahing diuji kesabarannya. Tekanan yang datang bertubi-tubi sebenarnya sedang membentuk ketangguhan mental. Jika Pahing mampu menahan diri dari keputusan impulsif dan tetap menjaga kejernihan pikiran, maka jalan keluar akan mulai terlihat di fase berikutnya. Bab ketiga ini menjadi puncak kegelisahan rasional. Pikiran bekerja tanpa henti, hati semakin lelah, dan jawaban belum juga datang. Namun Primbon memberi isyarat penting. Ketika pikiran sudah tidak mampu menemukan solusi, mungkin sudah saatnya Pahing berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin yang selama ini diabaikan. Karena dari sinilah perubahan sejati perlahan akan dimulai. Bab 4. Sunyi yang memaksa jiwa berbicara. Setelah gelombang kegelisahan, tekanan pikiran, dan konflik batin yang terus menumpuk, Weton Pahing akhirnya memasuki fase yang oleh Primbon Jawa disebut sebagai sepiing batin. Inilah tahap ketika dunia luar terasa semakin menjauh, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena jiwa Pahing sendiri yang mulai menarik diri. Bukan bentuk pelarian, melainkan respons alami dari batin yang sudah terlalu lama menanggung beban. Di fase ini, Pahing lebih sering memilih diam. Percakapan menjadi seperlunya, interaksi dilakukan seperlunya, dan perhatian lebih banyak diarahkan ke dalam diri. Banyak yang mengira Pahing sedang baik-baik saja karena tidak ada ledakan emosi, tidak ada konflik terbuka. Namun justru di balik ketenangan inilah, pergulatan batin paling berat sedang berlangsung. Sunyi ini membawa Pahing pada pertemuan yang jarang terjadi, bertemu dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Semua perasaan yang sebelumnya ditekan, lelah, kecewa, rindu dimengerti, bahkan rasa marah yang tidak pernah diakui, muncul satu persatu.
Tidak ada lagi kesibukan untuk mengalihkan perhatian. Tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Yang ada hanya kejujuran batin yang selama ini dihindari. Primbon Jawa mencatat bahwa pada fase ini, Pahing mulai mempertanyakan banyak hal mendasar. Tentang arti kebahagiaan, tentang makna bertahan, tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu mencari jawaban, tetapi menuntut kejujuran. Pahing mulai menyadari bahwa selama ini mereka hidup terlalu banyak untuk memenuhi harapan orang lain, hingga lupa bertanya pada dirinya sendiri, apa yang benar-benar diinginkan oleh hati. Dalam hubungan, fase sunyi ini terasa paling rapuh. Komunikasi yang minim membuat jarak emosional semakin nyata. Namun, alih-alih memicu pertengkaran, justru muncul kelelahan yang membuat Pahing enggan memperpanjang konflik. Di titik ini, Pahing tidak lagi ingin menang atau benar. Mereka hanya ingin tenang. Primbon menandai ini sebagai sinyal bahwa keputusan besar sebenarnya sudah mulai terbentuk di dalam batin meski belum terucap. Dari sisi spiritual, bab ini menjadi momen refleksi mendalam. Banyak Pahing merasa lebih dekat dengan keheningan doa, lebih sering merenung, dan lebih peka terhadap suara hati. Ada kesadaran baru bahwa tidak semua beban harus diselesaikan dengan logika dan tenaga. Ada hal-hal yang hanya bisa dilepaskan dengan keikhlasan dan kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Namun, sunyi juga membawa resiko. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran, Pahing bisa terjebak dalam rasa kesepian dan menarik diri terlalu jauh. Oleh karena itu, Primbon mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan. Menyendiri untuk memahami diri, namun tidak menutup diri dari dunia sepenuhnya. Sunyi seharusnya menjadi ruang pemulihan, bukan penjara batin. Bab keempat ini adalah ambang batas. Disinilah Pahing berhenti berlari, berhenti menyangkal, dan mulai menerima. Apapun yang selama ini terasa berat, akhirnya diakui keberadaannya. Dan ketika kejujuran ini muncul, meski menyakitkan, sesungguhnya disitulah kekuatan baru mulai terbentuk. Primbon menutup bab ini dengan pesan yang lembut namun tegas. Sebelum takdir mengubah arah hidup, jiwa harus terlebih dahulu siap menerima kebenaran tentang dirinya sendiri. Sunyi bukan akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju perubahan yang tidak bisa lagi ditunda. Bab 5. Plot Twist. Tekanan batin adalah tanda kebangkitan diri. Setelah melewati fase sunyi yang panjang dan melelahkan, Weton Pahing akhirnya sampai pada titik yang dalam Primbon Jawa disebut mulih marang jati, kembali kepada jati diri. Banyak yang mengira akhir dari tekanan batin ini akan ditandai oleh kehilangan besar, perpisahan, kegagalan, atau runtuhnya harapan. Namun disinilah plot twist sesungguhnya muncul. Takdir Januari 2026 tidak datang untuk mengambil sesuatu dari Pahing, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang selama ini hilang, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Perubahan ini tidak datang dengan ledakan emosi atau keputusan drastis, justru hadir secara perlahan, nyaris tidak disadari. Pahing mulai merasakan ketenangan yang asing, bukan karena masalah selesai, melainkan karena mereka berhenti melawan perasaannya sendiri. Tekanan batin yang sebelumnya menyesakkan, kini berubah menjadi penunjuk arah. Apa yang dulu terasa membingungkan, kini mulai terlihat lebih jelas. Dalam hubungan, Pahing mulai bersikap berbeda. Mereka tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang dengan mengorbankan dirinya. Kejujuran yang selama ini ditahan mulai diungkapkan. Tenang, tanpa emosi berlebihan, tanpa tuntutan. Dan disinilah takdir memperlihatkan wajah aslinya. Hubungan yang memang ditakdirkan untuk tumbuh akan merespons kejujuran ini dengan keterbukaan dan kedewasaan. Sementara hubungan yang rapuh akan meredup dengan sendirinya, tanpa drama, tanpa luka yang berisik. Bagi Pahing yang mengalami perpisahan batin, baik secara nyata maupun emosional, rasa kehilangan tidak lagi terasa seperti hukuman. Justru muncul kelegaan. Primbon menegaskan bahwa pada fase ini,
Pahing menyadari satu kebenaran penting. Mempertahankan sesuatu yang sudah tidak seimbang bukanlah bentuk kesetiaan, dan melepaskan bukan berarti gagal. Kesadaran ini menjadi pembebasan terbesar yang jarang disadari oleh banyak orang. Dalam urusan rezeki dan arah hidup, bab ini membawa kejernihan. Bukan berarti jalan langsung terbuka lebar, tetapi Pahing tidak lagi merasa tersesat. Ada keyakinan baru bahwa setiap langkah kecil yang diambil dengan jujur akan membawa pada tempat yang tepat. Tekanan finansial yang sebelumnya terasa mencekik, kini dihadapi dengan sikap lebih tenang dan realistis. Pikiran menjadi lebih tertata, keputusan lebih matang. Plot twist terbesar dari seluruh perjalanan Januari 2026 adalah ini. Weton Pahing tidak diuji untuk dilihat seberapa kuat mereka menahan beban, melainkan untuk disadarkan bahwa mereka tidak diciptakan untuk terus menahan. Tekanan batin bukan tanda kehancuran, melainkan alarm agar Pahing berhenti mengabaikan dirinya sendiri. Primbon Jawa menutup bab kelima dengan pesan yang sangat halus namun kuat. Ketika seseorang berani kembali kepada jati dirinya, takdir pun ikut menyesuaikan arah. Yang pergi membuka ruang bagi yang lebih selaras, yang tertunda memberi waktu untuk bertumbuh, dan yang terasa berat di awal tahun justru menjadi fondasi bagi ketenangan di bulan-bulan berikutnya. Dengan demikian, Januari 2026 bukanlah bulan kejatuhan bagi Weton Pahing, melainkan bulan kebangkitan yang tenang. Kebangkitan yang tidak dirayakan dengan sorak-sorai, tetapi dirasakan dengan napas yang lebih lega dan hati yang tidak lagi memusuhi dirinya sendiri. Disinilah perjalanan batin Pahing benar-benar menemukan maknanya. Sebagai penutup, apapun weton kita, termasuk weton Pahing dengan segala misteri dan ujiannya, jangan pernah menggantungkan keyakinan kepada hal-hal gaib atau makhluk tak kasat mata. Semua kejadian, perlindungan, dan ujian sejatinya datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur seluruh takdir. Primbon hanyalah sarana membaca tanda, bukan penentu hidup. Yang menentukan arah langkah kita adalah iman, niat, dan amal perbuatan. Ketika hidup terasa berat, jangan sibuk mencari penjaga atau keistimewaan tersembunyi. Lebih baik kita kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, memperkuat doa, memperbaiki akhlak dan meluruskan tujuan hidup. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari perlindungan yang tidak terlihat, melainkan dari hati yang berserah dan yakin bahwa setiap takdir mengandung hikmah. Jika pembahasan ini memberi manfaat, menambah wawasan, atau membuatmu lebih memahami diri sendiri, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, agar dukunganmu menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan konten-konten penuh makna dan pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.